Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Robin, Bu Irma, dan rekan-rekan tenaga medis Malaysia yang Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk melaksanakan kegiatan literasi di hari Rabu yang biasa rutin kita laksanakan di setiap minggunya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya izin share screen dulu ya terkait dengan buku apa sih nanti yang akan saya sampaikan setelah saya mencoba 3 minggu belakangan ini membaca buku ini, kemudian mencoba untuk review, kemudian mengambil garis-garis besar atau poin-poin yang ada di dalam buku ini. Nah, buku yang saya share atau yang saya baca pada beberapa minggu ini adalah buku yang bisa dibilang ini bukunya ringan sekali Bapak Ibu. Ringan dari siapa? Dari sisi bahasa, kemudian juga dari sisi konten-kontennya itu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk bukunya ini saya baca buku Salah Itu Keren ya. Di mana di sini itu pengarangnya adalah Surya Alam. Kemudian untuk penerbitnya ini adalah Transmedia Pustaka, diterbitkan di Jakarta tahun 2014. Nah, di dalam buku ini itu banyak sekali cerita-cerita yang ingin disampaikan oleh penulisnya, khususnya terkait dengan pengalaman hidup dia, kemudian pengalaman hidup dari teman-teman dia atau kerabat dia, bahkan keluarganya dia, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang pernah penulis lakukan gitu ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menggali beberapa poin yang ada di dalam buku ini. Nah, yang pertama itu adalah si penulis mencoba untuk menyampaikan bahwa di dalam hidup kita selaku manusia ini pasti dan pernah melakukan beberapa kesalahan-kesalahan ya, baik kesalahan besar ataupun kesalahan kecil, di mana sifatnya ini kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu bisa disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan setelah kesalahan-kesalahan tersebut kita perbuat atau kita lakukan, kemudian kita menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat ini itu nanti akan berdampak di akhirnya, yaitu penyesalan. Penyesalan terhadap apa? Penyesalan terhadap keputusan atau langkah-langkah yang pernah kita ambil sebelum melaksanakan atau melakukan hal-hal yang telah kita perbuat di sebelumnya gitu. Nah, kemudian juga di dalam buku ini juga menyampaikan bahwa dari dampak penyesalan terhadap keputusan yang telah kita ambil itu nanti akan menimbulkan banyak sekali ketakutan-ketakutan di dalam diri kita, di mana nanti ketakutan-ketakutan ini itu menjadi tembok penghalang ya untuk kita mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Salah satu contohnya adalah di sini si penulis menggambarkan dengan sebuah cerita di mana ada seorang kawannya ya, setelah dia berusaha untuk melakukan sebuah wirausaha, kemudian dia melakukan kesalahan kecil sehingga berdampak kepada tanda kutip kerugian gitu ya. Kemudian dia ingin mencoba lagi untuk membangun wirausahanya tersebut, tapi karena dia berkaca kepada penyesalan yang telah dia rasakan karena kesalahan yang telah dibuat, dia jadi merasa takut untuk kembali melangkah membangun wirausaha yang dia inginkan gitu, dan banyak sekali cerita-ceritanya. Kemudian juga di dalam buku ini itu mengingatkan kepada kita bahwa rasa ketakutan yang ada di dalam diri kita itu nanti bisa menjadi hal-hal yang positif, di mana dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, kalau kita bangun, kalau kita manage dengan hal yang baik, itu nanti akan menjadi jembatan untuk kita bisa meraih kesuksesan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini juga ada beberapa cerita yang disampaikan oleh penulis ya. Contohnya si penulis ini. Awalnya penulis ini dia itu bekerja sebagai pekerja serabutan ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dia berusaha untuk mengelola gitu ya kesalahan-kesalahan atau pengalaman-pengalaman yang pernah dia perbuat menjadi hal-hal yang positif, kemudian mendorong si penulis ini untuk kira-kira kalau saya berbagi cerita terhadap pengalaman hidup saya, kemudian pengalaman hidup teman-teman saya atau keluarga saya kepada orang lain, itu kira-kira nanti akan menjadi hal yang positif tidak ya? Atau menjadi hal yang bermanfaat nggak untuk orang-orang yang mungkin nanti bisa mengambil kesimpulan atau hikmah dari cerita-cerita saya. Nah, dari sini juga menggambarkan bahwa
tidak semua kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat itu menjadi sebuah penyesalan, tapi juga bisa menjadi sebuah jembatan yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Nah, kemudian juga di dalam buku ini mengajak kepada kita, sebelum kita memulai langkah hal-hal yang ingin kita capai, ada baiknya itu kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa poin pertama ini, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diarahkan untuk meminta petunjuk apakah langkah-langkah yang sekiranya nanti kita akan lakukan atau yang telah kita lakukan itu sesuai nggak dengan perintah dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian langkah yang kedua adalah yang tidak bisa dilepaskan gitu ya, yaitu adalah meminta doa dan restu dari kedua orang tua. Karena segala hal sesuatu ya, apabila kita tidak mendapatkan restu atau tidak mendapatkan doa dari kedua orang tua kita, itu ibarat kata akan sedikit terasa hambar di dalam perjalanan proses kita mencapai hal-hal yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah bertanya, kemudian bergaul, serta membangun silaturahmi dengan orang-orang yang tanda kutip sudah mempunyai pengalaman-pengalaman. Dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman-pengalaman ini, itu kita bisa belajar kira-kira nanti kalau misalkan langkah kita seperti ini, kemudian baiknya nanti seperti apa. Kemudian kalau misalkan langkah yang kita ambil akan berujung seperti ini, kira-kira nanti step yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, dari pengalaman-pengalaman orang yang telah pernah mungkin merasakan hal-hal pahit atau hal-hal yang positif dari pengalaman hidupnya, itu bisa kita jadikan referensi atau contoh untuk memperbaiki hal-hal yang akan kita lakukan di kedepannya. Dan yang terakhir, manfaatkan kesempatan, di mana biasanya seperti yang tadi disampaikan oleh penulis, bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam hidup kita itu akan menutup kesempatan-kesempatan yang akan kita lalui, karena kita merasa kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat itu justru menjadi tembok penghalang untuk bisa kita mengubah pola pikir kita yang sebelumnya mungkin negatif gitu ya, untuk menuju ke arah yang positif. Kemudian juga di dalam buku ini sebenarnya lebih banyak menggambarkan terkait dengan cerita-cerita atau pengalaman ya. Cuman saya pernah mendengarkan sebuah istilahnya itu di pengajian gitu ya. Ada dalil atau ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah ya. Di sini dikatakan tidaklah seorang mukmin itu tersengat atau terjatuh dari lubang yang sama ya sebanyak 2 kali. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh si Surya Alam ini dalam bukunya, itu mengkaitkan dengan pembahasan yang ada dalam buku ini, bahwa keutamaan orang yang beriman atau orang yang mukmin itu mampu mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan ataupun dari perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, kemudian dari manfaat ini itu akan dijadikan sebuah pelajaran ya, kemudian dijadikan sebuah nasihat, kemudian juga dijadikan sebuah pengalaman supaya hal-hal tersebut itu bisa menimpa atau menempa diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin ini intisari dari buku yang saya baca. Kemudian juga saya coba menjabarkan ya kelebihan dari buku ini. Kalau di kelebihan dari buku ini yang saya lihat, dengan adanya konten cerita-cerita yang disampaikan oleh penulis, baik dari ceritanya sendiri, kemudian cerita sahabatnya, kemudian cerita keluarganya, ini menjadi sebuah gambaran untuk kita ya, supaya kita itu bisa mencontoh untuk tidak melakukan hal-hal yang memang kedepannya kita akan berpikir, oh ini nanti akan menjadikan dampak yang negatif, dan sebisa mungkin kita mencoba untuk menghindarinya. Kemudian juga di dalam buku ini banyak sekali kata-kata inspiratif ya, dimana kata-kata inspiratif ini juga bisa mendobrak jiwa kita untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian juga kelebihan buku ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, buku ini menggunakan bahasa yang cukup santai, kemudian juga kata-katanya itu mungkin kata-kata yang bisa kita cerna karena penggunaan bahasanya bahasa yang biasa kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kekurangan dari buku ini adalah
sampulnya mungkin kalau menurut saya dari sisi desain itu kurang menarik ya. Kemudian nggak ada gambar-gambar atau ilustrasi yang sekiranya dari cerita-cerita yang disampaikan oleh penulis tersebut itu kita bisa membayangkan ilustrasinya seperti apa. Dan yang terakhir kekurangannya adalah kertasnya. Kertasnya itu adalah menggunakan kertas yang gurah seperti kertas koran. Jadinya kalau kita sedikit membaca agak gimana gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Ana dan teman-teman semua. Ini saya merekomendasikan kepada teman-teman semua ya, mungkin dengan buku yang sedikit santai, kemudian bahasanya juga bahasa yang bisa kita karena bahasa yang dipakai adalah bahasa sehari-hari. Ini cukup direkomendasikan untuk membaca karena bisa membangun hal-hal positif di dalam diri kita, apalagi kalau kita merasa di dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh penulis itu adalah cerita-cerita yang pernah kita alami. Jadi kita tidak perlu merasa takut mencoba terkait dengan hal-hal yang selalu menjadi penyumbat atau penghalang untuk kita maju ke depan dengan melihat kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.